Selamat pagi Pak Niko, saya Jeremy Patut dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Presiden Megawati. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri di Indonesia berlangsung dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Pada masa itu, hukum dan politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh reformasi pasca jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Megawati adalah presiden pertama wanita di Indonesia dan menghadapi berbagai tantangan politik termasuk masalah ekonomi dan ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen UUD 1945. Setelah itu, pemerintahan menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia, supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, perubahan UUD 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem kepartaian baru, kemudian yang kedua ada sistem pemilu yang baru, yang ketiga ada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan yang keempat ada menerapkan mekanisme pergantian antar waktu dari rekal atau hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktekkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa reformasi juga mendorong direalisasikan investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung. Pemerintahan juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum, supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Usaha lain yang juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Melalui strategi ini, volume ekspor non-migas pun terus meningkat, mencapai 6% atau senilai 50,7 miliar dolar AS. Pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal. Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformasi guna mewujudkan Indonesia yang adil.
Beberapa kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan konsep reformasi yang penuh. Yang kedua, melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi dan melakukan pembaruan. Yang ketiga, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru. Yang keempat, membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum. Yang kelima, menyelesaikan masalah hukum di masa lalu. Yang keenam, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan. Dan yang ketujuh itu yang terakhir, menerbitkan ketentuan perundangan tentang hak asasi manusia atau HAM. Sekian penjelasan dari saya tentang Presiden Megawati Soekarno Putri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.